Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Saya Aufazini Manina dan saya sendiri Syifa Melia. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai analisis prospektif. Konsep dasar forecasting. Forecasting atau proyeksi dalam analisis laporan keuangan adalah proses meramalkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan berdasarkan data historis dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Proyeksi sering disebut sebagai analisis prospektif dan merupakan tahapan akhir dalam analisis laporan keuangan. Laporan yang masih dalam bentuk perencanaan biasanya diberi label pro forma karena menampilkan kondisi keuangan yang belum terjadi. Proses perencanaan ini didasarkan pada kondisi laporan keuangan tahun sebelumnya. Forecasting didasarkan pada anggapan bahwa data keuangan masa lalu seperti pendapatan, beban, dan arus kas memiliki pola atau tren yang dapat dianalisis dan diprediksi. Proyeksi ini bukan sekedar tebakan, melainkan hasil dari gabungan analisis statistik, model matematika, dan penilaian kualitatif agar hasilnya akurat, relevan, dan berguna bagi manajer untuk pengambilan keputusan manajerial. Hasil forecasting berupa laporan keuangan pro forma seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang diproyeksikan, yang membantu manajemen merencanakan strategi dan pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya ada langkah-langkah forecasting. Yang pertama, kita akan memproyeksikan laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, proyeksi laporan keuangan ini membutuhkan data historis seperti laporan keuangan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, landscape kompetitif, serta bauran toko baru dan bauran toko lama. Di sebelah kanan ini ada laporan laba rugi dari Target Corporation dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Kemudian, langkah selanjutnya kita menentukan rasio yang akan digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan. Nah, rasio yang dipilih dalam persen ini ada pertumbuhan penjualan, gross profit margin, sampai beban pajak. Setelah menentukan rasio yang dipilih, kita mengkalikan rasio tersebut atau angka tersebut dengan angka yang ada di dalam laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, contohnya ini ada penjualan itu senilai 52.204 didapat dari 46.839 dikali dengan 11,455%. 46.839 ini didapat dari angka penjualan di tahun 2005 dan 11,455% ini ialah target yang ditentukan hingga seterusnya dari cost of goods sold, sales general administration expense, depreciation and amortization, interest expense, income before tax, tax expense, extraordinary, dan sampai net income. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah forecasting laporan posisi keuangan atau proyeksi neraca dengan menggunakan contoh data target corporation sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Forecasting laporan posisi keuangan sangat penting untuk memperkirakan kondisi keuangan masa depan perusahaan. Ada 10 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama ada proyeksi aset lancar. Pada target corporation di tahun 2005, kas sebesar 2,245 juta dolar diproyeksikan pada tahun 2006 sebesar 1,402 juta dolar. Piutang diproyeksikan naik dari 5,69 juta menjadi 5,650 juta dan persediaan juga meningkat dari 5,384 juta menjadi 6,1 juta. Total aset lancar pada 2005 adalah 13,922 juta, naik menjadi 14,277 juta di tahun 2006. Penyesuaian ini mencerminkan pertumbuhan dan kebutuhan modal kerja sesuai tren operasionalnya. Yang kedua, proyeksi aset tetap.
Untuk aset tetap bersih, target memproyeksikan kenaikan dari 22,272 juta di 2005 menjadi 25,629 juta di estimasi 2006. Ini biasanya terjadi karena adanya pembelian aset baru dikurangi depresiasi. Langkah ketiga adalah proyeksi liabilitas jangka pendek. Utang usaha diproyeksikan naik dari 5,779 juta menjadi 6,441 juta pada 2006. Liabilitas jangka pendek lainnya juga naik dari 8,220 juta menjadi 9,364 juta. Penting untuk memahami hubungan antara liabilitas ini dengan modal kerja dan siklus operasi perusahaan. Langkah keempat adalah estimasi bagian jatuh tempo utang jangka panjang. Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo biasanya turut dipertimbangkan sebagai kewajiban lancar yang harus dipenuhi. Yang kelima, asumsikan utang jangka pendek lain dan kewajiban jangka panjang lain. Proyeksi ini dibuat berdasarkan kontrak dan kebijakan manajemen terkait kewajiban lainnya, yang tentunya juga berpengaruh ke neraca. Yang keenam, asumsi utang jangka panjang. Utang jangka panjang target diproyeksikan menurun dari 9,34 juta menjadi 8,283 juta pada tahun berikutnya. Hal ini biasanya menandakan perbaikan kondisi keuangan perusahaan atau individu. Yang ketujuh adalah asumsi saham biasa. Saldo saham biasa tetap stabil pada angka 74 juta untuk tahun 2005 dan 2006 karena tidak ada rencana penerbitan saham baru. Di langkah ke-8 ada proyeksi saldo laba. Saldo laba naik dari 11,145 juta menjadi 13,54 juta, memperhitungkan laba bersih dan dividen yang dibagikan. Pada langkah 9, kita mengasumsikan ekuitas lain-lain tetap. Pada tabel ini adalah ekuitas pemegang saham diperkirakan naik dari 13,029 juta menjadi 14,938 juta, terdiri atas agio saham dan komponen ekuitas lainnya yang sedikit berubah. Pada langkah ke-10, kas sebagai balancing item. Kas pada tahun 2005 tercatat sebesar 2,245 juta dolar. Namun, pada proyeksi 2006, angka kas harus disesuaikan menjadi 14,874 juta dolar, supaya neraca tetap seimbang. Artinya, total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jika setelah seluruh komponen diproyeksikan masih ada selisih, maka kaslah yang menjadi balancing item untuk menutup perbedaan itu, sesuai prinsip akuntansi bahwa neraca harus selalu balance. Pada slide ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam melakukan forecasting laporan arus kas perusahaan. Langkah pertama adalah menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Di sini kita memperkirakan semua penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan dan biaya operasional. Langkah kedua, proyeksikan arus kas dari aktivitas investasi. Ini mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap serta penerimaan kas dari penjualan aset atau investasi lainnya. Langkah ketiga, kita melakukan proyeksi arus kas dari aktivitas pendanaan, misalnya penerbitan utang atau saham baru dan pembayaran dividen atau pelunasan utang. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh komponen arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk mendapatkan total perubahan kas selama periode tersebut. Langkah terakhir adalah menambahkan saldo kas awal ke total perubahan kas agar memperoleh estimasi saldo kas akhir periode. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, kita dapat menyusun proyeksi laporan arus kas yang akurat dan membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada penerapan forecasting. Forecasting tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan.
Dalam penyusunan anggaran, forecasting digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dana seperti biaya operasional, pembayaran gaji, dan investasi, sehingga anggaran yang disusun lebih realistis dan seimbang. Pada manajemen persediaan, forecasting membantu memperkirakan jumlah barang yang dibutuhkan agar perusahaan terhindar dari kekurangan maupun kelebihan stok barang. Pada divisi pemasaran, forecasting penjualan per segmen atau wilayah memudahkan penyusunan strategi promosi yang tepat sasaran. Pada divisi keuangan, forecasting arus kas memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Selain itu, forecasting juga digunakan dalam evaluasi investasi, yaitu dengan memproyeksikan arus kas masa depan sebagai dasar perhitungan nilai investasi dan risiko yang mungkin akan timbul. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.